Selamat datang di channel Maga Putri Tripo, salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan sedharma yang berbahagia, pada siang hari ini saya akan berbincang-bincang sharing Dharma, yaitu dengan tema 5 bahagia. Berbicara 5 bahagia, kita semua sebagai manusia pada umumnya menginginkan yang namanya kebahagiaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahagia, saya mengutip dari apa yang pernah dikatakan oleh Guru Agung Nabi Agung Locu terhadap murid-muridnya, yaitu ada 2 pertanyaan, yaitu untuk apa kita hidup di dunia? Itu yang pertama. Jawabnya adalah untuk menggunakan akal dan pikiran yang sehat atau yang baik. Dan yang kedua, hidup di dunia kita mau mencari apa kita hidup di dunia? Jawabnya adalah mencari bahagia. Nah, sesuai dengan tema yang akan saya bawakan pada hari ini, yaitu kita mencari bahagia. Bahagia yang pertama, biasanya Bapak dan Ibu, kita sebagai manusia, kita bisa berbahagia kalau kita ketika memang memiliki uang atau banyak uang. Kita bahagia. Kenapa? Dengan memiliki uang, kita bisa segalanya, bisa istilahnya bisa kita belanja, bisa kita membayar sekolah, bayar listrik, dan banyak keperluan-keperluan memang yang istilahnya membutuhkan uang. Nah, Bapak dan Ibu, akan tetapi jangan terlalu terlena atau kita lupa diri ketika kita memiliki uang. Marilah kita sebagai penganut agama yang baik, marilah kita sisihkan sedikit atau sebagian sedikit atau kita titipkan atau kita sisipkan, yaitu untuk berbagi atau untuk melakukan hal-hal kebaikan. Yaitu yang pertama, Bapak dan Ibu, kita harus banyak membantu orang yang memang harus dibantu atau menolong orang yang harus ditolong. Kenapa? Selagi masih kita ada kesempatan, lakukanlah yang terbaik. Karena inilah kesempatan kita untuk melakukan hal kebaikan, yaitu ketika kita memiliki harta lebih atau uang yang cukup untuk bisa berbagi. Itu kebahagiaan yang pertama, Bapak dan Ibu. Dan kebahagiaan yang kedua adalah, Bapak dan Ibu, biasanya kita semua bahagia ketika kita memiliki yaitu titel, gelar, jabatan, atau kedudukan. Nah, kita semua pasti bahagia. Akan tetapi, Bapak dan Ibu, bagaimana kita kalau orang yang tidak bersekolah atau berpendidikan tinggi, apakah bisa memiliki titel dan gelar atau jabatan? Bisa, Bapak dan Ibu. Bisa. Titel dan gelar atau jabatan yang Bapak dan Ibu sandang sesungguhnya pada saat ini, yaitu menjadi kepala rumah tangga yang baik dan ibu rumah tangga yang baik. Jadi inilah yang harus kita pertahankan, Bapak dan Ibu. Jadilah kepala rumah tangga yang baik, yang sayang sama istri dan anak-anaknya. Begitu pula, jadilah ibu rumah tangga yang baik, yang sayang sama suaminya, yang sayang sama anak dan keluarganya. Maka saya yakinlah Bapak dan Ibu ketika memiliki jabatan sebagai kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga yang baik, saya yakin hidupnya akan bahagia. Dan kebahagiaan yang ketiga, Bapak dan Ibu, yaitu ada tipnya. Misalkan yang ketiga, kita bisa bahagia ketika kita sehat, ketika kita punya uang, ketika kita istilahnya memiliki sesuatu yang istilahnya kebahagiaan. Nah, kalau kita ingin sehat, biasanya kalau sehat itu, Bapak dan Ibu, yaitu kalau orang sehat panjang umur. Nah, ini ada tipnya, Bapak dan Ibu. Kalau kita ingin selalu sehat dan ingin panjang umur dan ingin bahagia, ada caranya, yaitu satu caranya, yaitu jangan punya musuh. Nah, Bapak dan Ibu, inilah tip untuk panjang umur. Kita jangan punya musuh. Kenapa? Guru Agung kita, Nabi Agung Konghucu, yaitu bersabda, di 4 penjuru samudera kita semua saudara. Jadi sudah sepatut dan selayaknya kita
tidak boleh punya musuh atau jangan punya musuh, karena di 4 penjuru samudra kita semua saudara. Alangkah bahagianya Bapak dan Ibu kalau hidup kita bergandeng tangan, ya berangkul silanya, tali silaturahmi kita jalin, supaya kita antara ada hubungan harmonis antara teman, keluarga, dan handai tolan, semuanya kita, karena pada dasarnya kita saudara. Nah, saya yakin orang yang bisa mengembangkan hati dan pikirannya dan mengembangkan cinta kasih, pasti akan hidupnya akan bahagia, dan mereka ketika bahagia maka akan sehat dan panjang umur. Dan kebahagiaan yang keempat adalah Bapak dan Ibu ketika kita memiliki banyak harta. Uang, perhiasan, rumah, mobil, kendaraan, perusahaan, dan banyak deposito atau invest apa saja Bapak dan Ibu, termasuk itu harta kita. Nah Bapak dan Ibu, ada pertanyaan dari saya. Apakah harta ini setia pada kita atau tidak? Harta yang tadi saya sebutkan adalah anice, tidak kekal adanya Bapak dan Ibu. Ini harta yang tidak setia. Kenapa? Ketika kita meninggal dunia, semua harta yang tadi saya sebutkan, satu pun tidak akan ada yang setia menemani kita. Jadi harta apa yang mesti kita cari sesungguhnya di dalam menjalani kehidupan sekarang ini? Yaitu Bapak dan Ibu, banyak-banyaklah menanam kebajikan. Kenapa kita harus menanam kebajikan? Menanam kebajikan adalah itu Bapak dan Ibu, itulah harta kita yang akan setia menemani kita di kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang akan datang. Saya yakin Bapak dan Ibu semuanya sudah cerdas. Apa yang harus kita lakukan pada saat ini? Pada saat ini apa yang harus kita lakukan adalah menanam banyaklah menanam kebajikan atau kebaikan atau memupuk karma baik sebanyak mungkin, karena inilah yang akan setia menemani kita di alam manapun kita berada. Mereka akan selalu mendampingi kita, akan setia mendampingi kita. Nah, itu kebahagiaan yang keempat. Dan kebahagiaan yang kelima Bapak dan Ibu, kita sebagai kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga, biasanya kita bahagia dan menginginkan kita punya anak atau keturunan. Kenapa kita menginginkan anak atau keturunan? Karena kita berharap ketika nanti kita sudah tua atau sudah lanjut usia, nanti kelak anaklah yang akan merawat kita, menjaga kita, dan memberikan perhatian pada kita, dan anak sekaligus agar bisa melayani dan berbakti kepada kita. Pertanyaan saya Bapak dan Ibu, apakah apa yang sudah diberikan oleh kita untuk anak-anak kita? Yang pertama, sudahkah kita menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita? Itu Bapak dan Ibu. Dan yang kedua, sudahkah kita menjadi teman yang baik untuk anak-anak kita? Dan yang ketiga, sudahkah kita menjadi guru yang terbaik untuk anak-anak kita? Dan yang keempat adalah menjadi panutan yang baik buat anak-anak kita. Mengapa kita harus menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita, Bapak dan Ibu? Kalau kita tidak baik sama anak kita, apakah mungkin nanti kelak kalau kita sudah tua, anak kita akan baik sama kita? Itulah Bapak dan Ibu, keuntungan kita pada saat ini. Jadi kita harus baik sama anak kita, perhatikan anak kita, karena nanti anak kita pun akan baik pada kita dan akan memerhatikan kita. Dan yang kedua tadi, jadi teman yang baik untuk anak-anak kita. Nah Bapak dan Ibu,
Pada saat ini kita bisa menemani anak-anak kita dengan baik. Dan nanti kalau kita sudah lanjut usia, sudah tua, anak kita pun akan menjadi teman yang baik. Selalu menemani kita di masa-masa tua kita. Alangkah bahagianya kita di masa tua kita. Nanti anak kita selalu setia menemani kita dengan penuh kesabaran, melayani kita. Itu tentunya kita sebagai orang tua akan bahagia, Bapak dan Ibu. Dan yang ketiga tadi, menjadi guru yang baik buat anak-anak kita. Sekarang mungkin kita menjadi guru, semuanya kita berikan pelajaran, entah itu apa saja kita berikan, kita kasih tahu sama anak-anak kita. Nanti tidak menutup kemungkinan kalau kita sudah tua, anak kita lah yang menjadi guru kita. Karena mereka selalu mengingatkan, jangan ke situ Pak, jangan ke sini Mah. Karena ini bahaya Mah kalau jatuh. Nah, itulah keuntungan kita. Nanti anak kita bisa menjadi guru kita, yang bisa menjaga kita, merawat kita, membahagiakan kita. Nah, alangkah bahagianya Bapak dan Ibu kalau kita bisa melakukan tersebut kepada anak kita, jadi guru yang baik. Saya yakin nanti anak pun akan menjadi guru yang baik juga buat kita di masa tua kita. Dan menjadi panutan Bapak dan Ibu, kita menjadi orang tua, menjadi orang panutan buat anak-anak kita. Paling tidak Bapak dan Ibu, kita melakukanlah hal-hal yang terbaik, berikan contoh yang terbaik buat anak cucu kita atau keluarga kita, karena nanti anak kita pun akan meniru kita karena kita melakukan hal yang baik. Pasti anak pun nanti melakukan hal yang baik. Ketika anak sudah melakukan hal-hal kebaikan, maka kita sebagai orang tua sudah pasti kita akan bahagia. Nah, Bapak dan Ibu, kebahagiaan orang tua kita melihat anaknya sukses, melakukan kebaikan, melakukan istilahnya dia bisa berbakti kepada orang tuanya, bisa berbakti kepada agamanya, berbakti kepada lingkungannya dan negara tercinta Indonesia. Saya yakin Bapak dan Ibu, kita sebagai orang tua akan bahagia. Dan ketika kita bahagia, alam semesta pun turut berbahagia. Nah, Bapak dan Ibu, inilah kebahagiaan yang luar biasa. Untuk kesimpulan, untuk menguatkan kebahagiaan ini, marilah Bapak dan Ibu mulai detik ini atau saat ini kita kuatkan, yaitu hati kita menjadi baik. Agar hati kita menjadi baik. Karena apa? Ini modalnya Bapak dan Ibu untuk menguatkan agar kita tetap bahagia. Banyaklah berbuat baik. Jadi hati dan pikiran kita harus baik. Dan yang kedua yaitu kalau hati sudah baik, pikirannya pun harus baik Bapak dan Ibu. Kenapa? Ketika pikiran harus baik, karena pikiran adalah pelopor Bapak dan Ibu. Jangan sampai kita nyebrang ler atau istilahnya Bapak dan Ibu, karena pikiran adalah segala-galanya objek Bapak dan Ibu. Dan kalau ketika sudah kita berpikir dengan baik, pasti berucap pun akan baik. Nah, ini Bapak dan Ibu. Dan yang terakhir yaitu berbuatlah sebaik mungkin. Karena apa? Perbuatan kita selalu dilihat, ditiru, dan diikuti oleh anak-anak dan keluarga kita. Itulah Bapak dan Ibu tema 5 bahagia. Saya rasa cukup sampai di sini. Dan akhir kata saya tutup dengan salam dalam Dharma, Namo Buddhaya.